Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2. Sekarang kami akan membahas tentang teori pemikirannya Carl Jung atau psikoanalisisnya Carl Jung. Namun sebelum kita membahas psikoanalisisnya Carl Jung, sekarang kita akan membahas biografinya terlebih dahulu. Carl Jung itu memiliki nama asli yaitu Carl Gustav Jung, dan dia itu lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Cassville, Swiss. Ayahnya seorang pendeta Protestan yang bernama Achilles Jung dan ibunya bernama Emil Presburg. Carl Jung ini sendiri adalah seorang anak tunggal. Nah, ibu Carl Jung ini memiliki dua sisi kepribadian, di mana sisi yang pertama itu dia memiliki kepribadian yang praktis, realistis, dan berhati yang hangat. Namun di sisi yang lain, ibunya ini memiliki kepribadian seperti percaya kepada hal-hal mistis, dan di setiap malamnya ibu Carl Jung ini sering bermimpi tentang hal-hal yang di luar dari penalaran manusia, yang mengakibatkan dia depresi dan akhirnya nanti dia dirawat di rumah sakit jiwa. Pada suatu malam dia melihat ibunya sedang kebingungan melihat kepala buntung yang melayang-layang di atas rumah mereka. Dan dia melihat bahwasanya ibunya ini condong ke sisi yang kedua, yaitu sisi yang mistis, yang disebutnya sebagai kepribadian malam. Karena kondisi dari jiwa ibunya yang kurang stabil membuat Carl Jung lebih dekat dengan ayahnya. Dan ayahnya ini sering mengajari Carl Jung tentang bahasa-bahasa Latin, yang membuat dia tertarik dengan bahasa-bahasa kuno, sehingga di Universitas Basel dia mengambil jurusan bahasa-bahasa kuno. Selain mengajari Jung tentang bahasa-bahasa Latin, ayahnya yaitu Achilles Jung itu juga mengajari Jung tentang agama, karena background dari ayah Jung ini ialah seorang pendeta. Nah, setelah dia menyelesaikan studinya bahasa-bahasa kuno, kemudian Jung mengambil studi kedokteran di universitas yang sama, yaitu Universitas Basel. Nah, pada saat yang sama, pada tahun 1900-an, Jung sangat suka untuk mempelajari buku-buku yang ditulis oleh Freud, yang membuat mereka itu semakin sering untuk surat menyurat, dan pada tahun 1907, Jung dan Freud bertemu di Wina yang membuat hubungan mereka itu menjadi erat. Namun, pada saat mereka telah semakin dekat, ternyata ada perbedaan pemikiran di antara mereka berdua yang membuat mereka menjadi renggang, di mana Jung menganggap bahwasanya alam bawah sadar manusia itu sangat berpengaruh dalam diri manusia, dan Jung itu banyak meneliti tentang mimpi, tentang tahayul dan okultisme, karena background dari ibunya itu yang mempercayai tentang hal-hal mistis itu tersebut, sehingga Freud menganggap bahwasanya Jung ini pemikirannya semakin tidak masuk akal, dan Jung menganggap bahwasanya pemikiran Freud itu terlalu sempit. Pada Perang Dunia yang pertama, Jung juga pernah menjadi dokter di dalam Perang Dunia itu, dan di sana Freud meneliti dan melihat bahwasanya agama dan ritual itu juga berpengaruh dengan orang-orang yang ada di sana, karena agama dan ritual itu adalah suatu kebutuhan bagi manusia. Dan pada Perang Dunia yang pertama inilah yang akan mempengaruhi tentang psikoanalisisnya dari Jung itu sendiri, selain dari background keluarganya tersebut. Dan pada tahun 1911, Jung terpilih menjadi Presiden International Psychoanalytic Society.
Dan pada tahun 1914 dia mengundurkan diri dari Presiden International Psychoanalytic Society itu. Nah, Jung itu sendiri memiliki seorang istri yang bernama Emma Jung dan memiliki 5 orang anak. Pada tanggal 6 Juni 1961, Jung meninggal dunia. Baiklah, kita masuk ke dalam struktur kepribadian dari Carl Jung. Yang pertama yaitu struktur kepribadian ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif ini memiliki arti gudang atau bekas ingatan masa lalu yang diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur seseorang. Masa lampau ini menurut Carl Jung ada 2 macam. Yang pertama ialah masa lampau dari ras manusia, sedangkan yang kedua ialah masa lampau yang diwariskan dari ras pra-kemanusiaan, yakni dari nenek moyang kebinatangan manusia tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya Carl Jung itu karena Carl Jung itu meyakini bahwa manusia itu hadir dari evolusi dari binatang ke manusia, sehingga dia meyakini teori evolusi. Nah, contoh dari ketidaksadaran kolektif ini ialah matahari, di mana pada masa yang lalu sampai masa sekarang masih ada manusia yang beranggapan bahwasanya matahari itu digerakkan oleh dewa, bahkan manusia mendewakan matahari tersebut. Ada 4 aspek yang mempengaruhi ketidaksadaran kolektif menurut Carl Jung. Yang pertama ialah archetype, di mana archetype ini memiliki arti pikiran atau ide universal yang mempengaruhi pikiran seseorang. Nah, yang kedua ialah persona. Seperti yang kita ketahui bahwasanya persona ini sering dikaitkan dengan drama, di mana orang-orang yang ikut di dalam drama tersebut tidak memiliki kepribadian yang sama dengan kehidupan nyatanya. Begitu juga di dalam persona ini. Topeng yang dipakai sebagai respon terhadap tuntunan kebiasaan tradisi masyarakat sehingga melupakan hak-hak hakiki dari seseorang tersebut. Yang ketiga yaitu anima animus, di mana dalam anima animus ini Jung mengatakan bahwasannya di dalam satu pribadi memiliki 2 sisi, yakni sisi feminim dan sisi maskulin. Di dalam laki-laki terdapat sisi feminim, karena di dalam pribadi seorang laki-laki pasti memiliki kelenjar-kelenjar seks dan kromosom seperti yang ada di dalam tubuh perempuan. Begitu juga dengan perempuan. Nah, di mana archetype feminim pada pria disebut anima dan archetype maskulin pada wanita disebut animus. Yang keempat ialah bayang-bayang atau shadow. Bayang-bayang atau shadow ini merupakan insting binatang yang diwarisi manusia dalam evolusinya dari bentuk-bentuk kehidupan yang rendah. Archetype bayang-bayang mengakibatkan munculnya perasaan, tindakan yang tidak menyenangkan dan patut dicela masyarakat dalam kehidupan dan tingkah laku manusia tersebut. Selanjutnya, semua ini bisa disembunyikan dari pandangan publik oleh persona tadi atau direpresikan ke dalam ketidaksadaran pribadi manusia. Selanjutnya ialah ketidaksadaran personal. Ketidaksadaran personal ini dapat dikatakan terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah sadar tapi kemudian dilupakan oleh seseorang tersebut. Dan
pengalaman-pengalaman yang terlalu lemah untuk menciptakan kesan sadar pada sang pribadi, sehingga ketidaksadaran pribadi atau personal ini berisikan hal-hal yang diperoleh individu selama hidupnya dan terdiri atas yang pertama ialah pengalaman-pengalaman yang pernah sadar tapi kemudian direpresikan atau disupresikan atau bisa dikatakan dilupakan atau diabaikan dengan sengaja oleh seseorang tersebut. Yang pertama ialah pengalaman-pengalaman yang pernah sadar tapi kemudian dilupakan atau diabaikan oleh seseorang. Nah, yang kedua ialah pengalaman-pengalaman yang terlalu lemah untuk memberi kesan sadar pada sang pribadi. Isi ketidaksadaran pribadi sama seperti isi bahan prasadar pada teori Freud, yakni lapisan jiwa prasadar dari seseorang tersebut. Isi tersebut dapat sadar dan berlangsung banyak hubungan dua arah antara ego dan ketidaksadaran pribadi. Nah, yang kedua ialah kompleks-kompleks, merupakan kelompok yang terorganisir atau Yang ketiga ialah kompleks-kompleks, merupakan kelompok yang terorganisir atau konstelasi perasaan-perasaan, pikiran-pikiran, persepsi-persepsi, dan ingatan-ingatan yang terdapat dalam ketidaksadaran pribadi. Kompleks ini mempunyai inti yang berfungsi sebagai magnet yang dapat menarik atau mengonstelasikan berbagai pengalaman ke arah kompleks studi. Menurut Jung ada suatu segi penting dari ketidaksadaran pribadi ini, yaitu adanya kompleks-kompleks, yakni kelompok emosi, ingatan, dan pikiran sekitar suatu pokok yang umum. Nah, kompleks-kompleks ini menentukan segala sesuatu tentang pribadi atau seseorang tersebut. Misalnya, bagaimana kita mengamati dunia dan nilai-nilai, minat-minat, serta dorongan-dorongan apa yang pernah menggerakkan kita dalam berperilaku. Kompleks adalah kelompok yang terorganisasi atau konstelasi perasaan-perasaan, pikiran-pikiran, persepsi-persepsi, dan ingatan-ingatan atau yang terdapat dalam ketidaksadaran personal tersebut. Kompleks memiliki inti yang bertindak seperti magnet yang menarik berbagai pengalaman ke arahnya. Atau bisa dikatakan kompleks secara umum dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang personal. Namun kompleks dapat pula diturunkan dari pengalaman kolektif kemanusiaan seseorang. Struktur kepribadian yang ketiga dari Jung itu adalah kesadaran. Bagi Jung, bahwa kesadaran itu bukan menjadi sesuatu yang inti di dalam kepribadian, melainkan menjadi suatu proses yang harus disempurnakan oleh self yang bersifatnya itu mampu menerima sesuatu yang baik. Maka dari itu di dalam kesadaran itu ada dua kategori menurut Jung. Yang pertama mengenai sikap, yang kedua mengenai fungsi jiwa. Yang pertama tadi mengenai sikap. Sikap itu merupakan sebuah kecenderungan seseorang untuk bertindak dalam arah yang khas. Dalam bagian ini Jung menunjukkan bahwa jika introversi merupakan bagian yang sadar, sedangkan ekstraversi adalah bagian yang tidak sadar. Introversi dan ekstroversi merupakan hubungan yang kompensatori terhadap satu dengan lain, sehingga ini dapat dilihat sama seperti keselarasan yang berada di dalam yang dan yin. Sehingga pertanyaan kita adalah,
apa itu ekstraversi dan apa itu introversi. Go. Introversi menurut Jung merupakan sebuah energi psikis ke dalam orientasi ke hal yang subjektif. Dalam bagian ini menunjukkan bahwa adanya bias atau fantasi, mimpi-mimpi atau persepsi individu yang menunjukkan bahwa orang-orang introversi kembali dalam aras batinnya. Namun orang-orang yang pastinya menetapkan mempersepsikan dunia luar, tetapi mereka melakukan itu hanya dengan cara yang selektif, dengan pandangan yang subjektif. Pandangan Jung mengenai introversi ini bukan berarti mengatakan Jung menjadi orang yang Go. Go. yang introversi, karena Jung berpikir bahwa jika ia tidak berpikir secara objektif, maka ia akan mengalami sebuah risiko yang dikuasai oleh batinnya sendiri. Yang kedua, mengenai ekstraversi, berbeda dengan introversi pastinya, sebab ekstraversi merupakan sebuah energi yang psikis yang dibawa atau diarahkan keluar, sehingga seorang dapat berpikir secara objektif daripada subjektif. Dari sinilah Jung melihat bahwa orang-orang ekstraversi itu lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan eksternal daripada keadaan internal atau dirinya sendiri. Oleh karena itu, sikap yang di dalamnya ada introvert dan ada yang ekstrovert, Jung mengakui bahwa memang ada orang-orang yang benar-benar introvert dan ada juga orang-orang yang ekstrovert. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak juga orang-orang yang berada di dalam keduanya sikap tersebut. Contoh, ada seseorang yang introvert yang menyukai dengan keadaan yang objektif. Jika keadaan ini memiliki pengaruh besar terhadap batinnya, begitu juga dengan sebaliknya. Orang yang ekstrovert akan merasa nyaman dengan dunia ini yang subjektif jika mereka mengalami hal yang menyakitkan dalam dunia yang subjektif. Sehingga apa, dengan begitu orang yang ekstrovert akan menarik dirinya sendiri ke dalam suasana hati dan tingkah laku yang subjektif dan egosentris. Go. Tadi kita sudah melihat kesadaran dalam sikap. Sekarang kita juga melihat kesadaran dalam fungsi jiwanya. Fungsi jiwa ini sejumlah nilai yang fungsi yang secara khusus. Sebab di situ ada diarahkan ke dunia luar dan di situ diarahkan ke dalam dunia batin orang pribadi, artinya dunia ketidaksadaan pribadi dan kolektif. Namun keadaan batin yang diarahkan keluar menurut Jung diberi nama ekstapsikis, sedangkan hubungan dengan ego Jung memberi nama endopsikis. Sehingga pertanyaan kita adalah, apa fungsi dari endopsikis? Menurut Jung, ini menekankan tentang membangun sebuah tipologi universal dan ekstroversi. Dari sini, introvert dengan ekstrovert ini bisa digabungkan dengan 4 fungsi dari ektofiskis yang menyebabkan hal kemungkinan ini berorientasi secara tipe. Dengan itu, fungsi fungsi jiwa ada 4 tipe. Tipe S yang diberi dengan sebutan pendirian, tipe T diberi dengan sebutan pikiran, tipe F diberi dengan sebutan perasaan, tipe N diberi dengan tipe N itu adalah tipe N diberi dengan intuisi. Pertanyaan kita adalah, apa itu pendirian?
pikiran, perasaan, dan intuisi. Pendirian itu adalah fungsi dalam keempat tipe. Dalam fungsi endopsikis ada kategori-kategori yang perlu kita melihat bersama-sama. Tipe S disebut sebagai pendirian, tipe T diberi dengan sebutan pikiran, tipe F diberi dengan sebutan perasaan, dan tipe N diberi dengan sebutan intuisi. Sehingga pertanyaan kita adalah, apa itu pendirian? Apa itu pikiran? Apa itu perasaan? Dan apa itu intuisi? Pendirian adalah fungsi psikis yang menerima stimulus dan juga meneruskan kepada arah kesadaran yang perseptual atau pendirian. Jung mengatakan sekaligus menegaskan bahwa jumlah keseluruhan fakta luar yang diberikan kepada saya melalui fungsi panca inderanya. Yang kedua adalah pikiran. Pikiran adalah kegiatan intelektual yang logis sehingga menghasilkan sebuah rangkaian ide. Pikiran ini juga merupakan bagian yang terikat dari pendirian kita, sebab menurut Jung, pikiran dapat mengatakan kepada mereka akan sesuatu yang dikatakan ada, dan pikiran juga yang memberikan nama kepada hal yang ada itu. Bagi Jung, pikiran itu memiliki istilah yang sangat terbatas yang menghubungkan ide-ide dengan suatu konsep itu. Selanjutnya, yaitu menilai atau ide yang dikatakan sebagai sebuah perasaan. Dalam psikologi analitik, istilah perasaan ini terbatas terhadap respon-respon penilaian yang efektif. Contohnya, Jung memberikan seperti ini: saya merasakan kasihan kepadanya, atau cerita itu lucu. Namun dalam fase perasaan ini tidak pernah mengkaitkan dengan pendirian dan intuisi, sebab fase perasaan dapat mengacaukan fase ini. Selanjutnya yang terakhir adalah intuisi, merupakan sebuah proses yang fungsinya sangat sulit untuk kita pahami atau sangat sulit untuk kita mendeskripsikan, sebab fase ini melibatkan persepsi dan cara kerja kesadaran itu sendiri. Hal ini sama dengan pendirian, sebab intuisi ini berasal dari fakta dasar yang mutlak, yaitu fakta yang merupakan bahan mentah intuisi yang berbeda dari pendirian itu. Sebab intuisi ini lebih kreatif dan menambahkan serta mengurangi sebuah unsur-unsur pendirian yang sebelumnya tadi. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa intuisi ini dapat dikatakan sebagai firasat tentang asal-usul dan kemungkinan dari sesuatu hal itu. Saat ini kita akan masuk ke dalam tahap-tahap perkembangan menurut Jung. Jung mengatakan bahwa kepribadian itu berkembang melalui tahap yang mencapai pada puncaknya, yaitu realisasi diri. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah masa kanak-kanak. Jung tidak meyakini bahwa perkembangan masa kanak-kanak itu penting dalam kepribadian, karena tingkah laku dikuasai oleh insting dan tidak ada masalah-masalah psikologis selama periode awal ini. Dan masalah itu juga memerlukan adanya ego sadar pada masa ini. Sekarang di sini Jung menggambarkan atau mensamahkan antara masa kanak-kanak itu dengan matahari pada pagi buta, yaitu penuh dengan potensi namun masih kurangnya kesadaran. Contohnya ketika kita bangun pagi, terkadang kita setengah sadar tapi juga setengah sadar dalam melihat situasi pada bangun pagi hari itu. Maka dari itu Jung membagikan masa kanak-kanak itu menjadi 3 tahap kembali. Yang pertama tahap anarkis.
tahap anarkis ini ciri-cirinya di mana kesadaran itu masih kacau balau, tidak tentu, dan hubungannya terkadang mereka masih melihat secara sederhana atau primitif dan tidak dijelaskan dengan tepat apa dari gambaran sederhana itu. Yang kedua, tahap monarkis. Tahap ini merupakan di mana ego dan awal pemikiran logis serta verbal berkembang kemudian melihat dirinya secara objektif dan sering mengkacau dirinya sebagai orang ketiga. Namun kesadaran pada tahap ini sudah lebih besar daripada kesadaran yang sebelumnya di tahap anarkis ini. Selanjutnya yang terakhir adalah tahap dualitis. Tahap dualitis ini bagi Jung pada masa kanak-kanak bahwa ego menjadi yang objektif dan subjektif, di mana tahap ini anak mengacau dirinya sebagai orang pertama, tetapi juga menyadari eksistensinya sebagai individu yang terpisah. Pada masa remaja, periode dari pubertas hingga usia setengah baya disebut sebagai masa remaja. Jung menyebutkan bahwa pubertas itu sebagai kelahiran psikis individu, di mana pada saat inilah masa remaja itu sudah mulai menyadari sesuatu masalah, sudah mulai menyadari akan sebuah konflik dan itu perlu diatasi. Dan mereka juga mulai menyadari untuk melakukan sebuah adaptasi. Pada masa remaja, banyak tuntunan-tuntunan yang kemungkinan tidak mereka dapatkan pada masa kanak-kanak. Tidak kemungkinan juga mereka tidak merasakan masa remaja pada masa kanak-kanak itu. Dengan itu, tugas-tugas yang menentang individu pada masa remaja hingga pada masa remaja dewasa sebelum usia setengah baya, yaitu mempersiapkan suatu pekerjaan dan menerima tugas tanggung jawab orang dewasa seperti memulai sebuah karir, bahkan membangun sebuah keluarga. Untuk mendapatkan sebuah karir atau membangun sebuah keluarga yang baik, mereka harus menyadari pada masa remaja itu. Dengan itulah mereka mulai menyusun untuk SMA mana yang harus saya pilih, setelah itu perkuliahan mana yang saya harus pilih, dan pekerjaan apa yang nanti yang harus saya dapatkan. Walaupun pada masa kanak-kanak, masa remaja itu tidak sepenuhnya sampai pada apa yang dikatakan sebelumnya. Pada masa ini juga bahwa kemampuan seseorang diarahkan pada minat yang lebih mengarah ke alam luar dan fenomena-fenomena sosial daripada terhadap dirinya. Pada masa kanak-kanak masih memikirkan tentang dirinya, sedangkan pada masa kanak-kanak dia tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi juga memikirkan kehidupan sosial. Kesulitan utama pada masa remaja adalah mengatasi kecenderungan alamiah yang melekat pada kesadaran yang sempit pada masa kanak pada masa lalu itu, dengan menghindari masalah yang ada pada kehidupan sekarang. Hasrat untuk hidup pada masa lampau bagi Jung disebut sebagai prinsip yang konservatif. Setelah melewati masa remaja, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu masa usia setengah baya. Bagi Jung, kira-kira dimulai pada usia 35 atau 40 tahun, di mana usia setengah baya ini merupakan periode memperoleh sebuah kepuasan yang luar biasa, di mana mereka mendapatkan sebuah karir yang baik, penghasilan yang baik, dan membentuk sebuah keluarga yang baik. Akan tetapi bagi Jung pada masa setengah baya ini bahwa mereka tidak terlalu fokus terhadap karir, jangan terlalu fokus terhadap popularitas, jangan terfokus terhadap prestasi, melainkan mereka harus mempersiapkan tentang sesuatu yang akan datang, yaitu melepaskan gaya hidup masa muda
dan menemukan makna kehidupan baru dalam usia setengah bayar dengan cara menemukan makna dalam kematian itu. Selanjutnya kita akan bahas ke tahap terakhir, proses perkembangan dalam perspektif Jung, yaitu masa usia tua. Masa tua merupakan tahap terakhir dari kehidupan. Jung mengemukakan bahwa adanya kesamaan antara tahun terakhir dan tahun-tahun pertama kehidupan, yaitu dalam usia tua dengan masa kanak-kanak, di mana orang-orang takut terhadap kehidupan, baik itu kehidupan dari awal dan kehidupan dari akhir. Oleh karena itu, masa usia tua, di mana mereka tidak dapat melihat ke belakang dan tidak membutuhkan sesuatu tujuan untuk mengarahkan mereka pada masa depan. Jung berpendapat bahwa kematian adalah tujuan hidup dan kehidupan hanya dapat menjadi penuh apabila kematian itu dilihat dari sudut pandang adalah tujuan hidup itu sendiri. Jung mendefinisikan bahwa agama itu berkaitan antara kesadaran dengan proses ketidaksadaran yang mempunyai kehidupan sendiri. Menurut Jung, agama adalah pengalaman batin dari kekuatan yang dinamis yang dialami sebagai sesuatu yang rahasia, sebagai supranasiawi atau sebagai ilahi. Kekuatan dinamis ini tidak tergantung pada dari pilihan sebuah kehendak poinnya, dan malahan sering memuja dan menguasai sebuah subjek yang transenden. Manusia tentu memiliki apa yang disebut oleh Jung sebagai fungsi agama yang alamiah. Agama itu hadir sebagai sebuah kejadian yang sudah ada sejak lama. Bukan sekarang, tapi sudah sejak lama sebelum kita ada. Dan keputusan untuk beragama berada pada diri kita sendiri. Ia menggambarkan bahwa agama ini memang betul sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, sehingga agama menjadi hal yang berfungsi dengan baik serta tepat guna pada diri manusia yang mengakuinya. Ini menjadikan suatu kontradiksi tersendiri bagi mereka yang menganggap dan memandang bahwa agama itu adalah ilusi, suatu pelarian dari realitas atau kelemahan dalam kekanakan yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Hal-hal yang telah disebutkan di atas mungkin saja ada pada diri kita, tetapi juga mengingatkan bahwasannya hal-hal tersebut itu merupakan sebuah manifestasi dari ketidaksadaran kolektif bagi kita sebagai manusia. Hal ini, teman-teman, sejalan dengan dapatnya ditunjukkan secara empiris bahwa archetype dari kesadaran adalah sama seperti pada sebuah dogma-dogma yang diakui oleh Kristen itu sendiri. Jadi, dengan kata lain, bahwa Jung, agama itu merupakan sebuah ingatan yang ada pada masa lampau yang kemudian diwariskan kepada manusia setelah di kemudian hari. Tidak hanya sekarang, tapi juga suatu saat nanti itu diwariskan. Jung merumuskan bahwa agama sebagai suatu sikap yang sangat khas yang dapat digunakan sesuai dengan pergunaan atau keberfungsian dari pemaknaan dari religion itu, yang berarti bahwa ada pertimbangan dan pengamatan terhadap faktor-faktor yang dinamis, tentu dianggap sebagai sebuah kekuatan. Dimensi yang supranatural dipandang sebagai sesuatu yang berkuasa, berbahaya, tetapi cukup penting untuk kita pertimbangkan secara sesakma. Bahwa sesungguhnya
unsur supranatural itu mempunyai sebuah kekuatan yang mampu menguasai unsur transenden itu, sehingga berbeda dengan pemahaman Freud bahwa pemikiran Jung masih mempercayai pada unsur-unsur yang transenden, yakni para roh, setan, atau dewa-dewa yang mampu memberikan kekuatan yang tak kasat mata, sehingga munculnya kepercayaan terhadap agama dengan derajatnya sebuah keberhasilan yang berbeda dan mampu memberikan kepuasan dalam kebutuhan manusia itu sendiri.